Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang solih-solihah, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Khair bisa hadir di video pembelajaran melalui YouTube PJJ kelas 6. Dan untuk kesempatan kali ini Pak Khair akan menyampaikan pembahasan tryout Kabupaten 1 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Nah, tetapi pada video ini yang akan saya sampaikan di bagian pertama dulu, nomor soal 1 sampai 24. Mohon anak-anak menyimak dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga untuk persiapan terhadap besok pagi tryout dari K3S Kabupaten, anak-anak bisa mengerjakan lebih maksimal dan harapannya mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu ya anak-anak ya. Wahai langsung saja akan membahas mulai dari nomor 1. Oke, diperhatikan. Untuk yang soal pertama atau nomor 1 ini, rantai makanan yang sesuai pada ekosistem sawah. Di sini indikatornya adalah siswa diminta untuk mengidentifikasi rantai makanan pada ekosistem tertentu. Nah, banyak cara yang sudah Bapak Ibu guru berikan untuk mengerjakan soal tipe pilihan ganda. Salah satunya adalah dengan cara eliminasi. Perhatikan, yang diminta di sini adalah ekosistem sawah. Syarat agar rantai makanan tersebut menjadi rantai makanan yang tepat, yang pertama adalah organisme atau makhluk hidup yang berada di rantai makanan tersebut harus berada sesuai dengan ekosistem yang ditanyakan. Kalau di sini yang ditanyakan ekosistem sawah, ya organismenya harus ada di sawah. Kemudian yang kedua, harus urut. Namanya rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan atau pola tertentu. Kalau organismenya sudah tepat tetapi tidak urut, berarti itu rantai makanan yang salah. Coba kita cek satu persatu ya. Pilihan A, tanaman padi dimakan katak. Nah, dari sini sudah jelas kelihatan kurang tepat bahwa katak itu kan insektivora, jangan dipilih. Kemudian yang B, tanaman padi dimakan bangau. Apakah bangau makan padi? Tentu tidak, ya kan? Kemudian yang C, tanaman padi dimakan belalang. Betul, Pak. Belalang bisa memakan dedaunan dari tanaman padi. Kemudian belalang dimakan katak. Oke, kemudian katak dimakan ulat. Kemungkinan jawabannya adalah yang C. Coba kita pilih yang D. Cek yang D, harus dicek semua ya, A, B, C, D. Tanaman padi dimakan tikus bisa, tikus dimakan bangau tidak bisa. Bangau biasanya makan ikan, berada di sungai. Berarti untuk yang nomor 1, rantai makanan yang sesuai pada ekosistem sawah adalah yang C. Tanaman padi dimakan belalang, kemudian dimakan katak, dimakan ulat. Bisa ya? Memang kadang soal seperti ini harus dicek satu persatu. Tidak bisa sekilas terus menemukan jawabannya, tidak, harus dicek satu persatu. Kalau ini tadi salah ya jangan dipilih, yang salah jangan dipilih, yang salah juga jangan dipilih. Yang dipilih adalah yang C. Tanaman padi dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ulat. Oke ya anak-anak ya. Pak Khair lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 adalah tentang simbiosis, hubungan yang khas antara dua makhluk hidup. Perhatikan, hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme. Bisa digarisbawahi, bisa dilingkari, atau bisa dikotai. Oh, berarti yang ditanyakan adalah simbiosis mutualisme. Masih ingat simbiosis mutualisme? Ya, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, atau yang satu untung, yang satu juga untung. Coba kita cek satu persatu. Misalkan
pada soal simbiosis ini kalian menemukan hubungan antar makhluk hidup yang belum kalian ketahui, bisa ditinggalkan dulu nggak apa-apa. Nah gitu ya, kita analisis contoh-contoh simbiosis yang sudah kalian ketahui. Coba yang A, cacing pita di dalam perut manusia. Ini kan sudah familiar bahwa cacing pita itu merugikan manusia. Berarti ini kalau satu untung satu rugi, parasitisme. Bisa ditulis di sini ya, parasitisme. Kemudian yang kedua, ini juga familiar, nggak asing lagi. Anggrek menempel pada pohon mangga. Anggrek mendapatkan tempat tinggal, cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Kemudian pohon mangga tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Berarti ini menunjukkan simbiosis komensalisme. Kemudian yang C, tali putri menempel pada tanaman pagar. Apakah kalian tahu tali putri? Nah tentunya contoh ini juga tidak asing lagi. Tali putri itu posisinya sama seperti benalu. Dia mengambil atau menyerap sari-sari makanan pada tanaman yang ditumpangi. Berarti ini parasitisme. Oh sudah jelas, kacang tanah dengan bakteri Rhizobium adalah mutualisme. Walaupun mungkin di antara kalian tidak mengetahui alasannya apa ya. Kok ini simbiosis mutualisme, tetapi dengan ketiga pilihan ini sudah jelas, ini parasitisme, ini komensalisme, ini parasitisme, ya tentunya kalian harus pilih yang ini. Memang di antara kalian mungkin belum ada yang belum tahu ini hubungannya bagaimana, alasannya bagaimana. Tapi tidak apa-apa karena sudah mengetahui ketiganya, kalian harus memilih yang ini. Kacang tanah dengan bakteri Rhizobium ini membentuk simbiosis mutualisme karena bakteri Rhizobium ini dia membantu mengikat nitrogen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kacang tanah. Biasanya ini bakteri Rhizobiumnya tinggal di akar tanaman kacang tanah. Ini bisa mengikat nitrogen untuk pertumbuhan kacang tanah. Bakteri Rhizobiumnya untung karena mendapatkan tempat tinggal, kemudian kacang tanahnya mendapatkan nitrogen. Oke, saling menguntungkan berarti mutualisme. Gitu ya anak-anak ya. Misal besok ditemukan soal seperti ini, ada beberapa simbiosis yang tidak diketahui, tulis yang sudah benar-benar anak-anak ketahui. Oke, itu cara untuk memudahkan memilih jawaban yang benar. Pak lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, buah kepel merupakan buah khas daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin ini asing lagi, buah kepel. Nanti bisa di browsing ya, buah kepel itu seperti apa. Kalau akan mendeskripsikan, buah kepel itu bentuknya, kalau dilihat secara fisik itu seperti buah sawo. Kalau sawo mungkin kalian banyak yang tahu ya, buah sawo. Kulit buahnya agak coklat, nanti dalamnya ya coklat kekuningan. Ini rasanya manis, bijinya besar-besar kalau buah kepel ini. Nah, namun saat ini buah kepel sangat jarang ditemui. Salah satu penyebab kelangkaan yang ditanyakan adalah salah satu penyebab kelangkaan. Jadi ada beberapa penyebab dari kelangkaan baik tumbuhan atau hewan itu. Ya banyaklah, kalau hewan ada perburuan liar, kemudian ada penebangan hutan dan lain sebagainya, itu salah satu penyebab kelangkaan. Kalau di soal nomor 3 ini dikhususkan, kenapa sih pohon kepel di daerah istimewa Yogyakarta ini semakin langka? Salah satu penyebabnya adalah kita bisa memilih di antara 4 pilihan jawaban ini yang memungkinkan. Coba ya. A. Rasanya yang masam sehingga kurang diminati. Apakah karena rasanya masam ini kurang diminati menyebabkan kelangkaan? Jawaban ini belum bisa menjawab pertanyaan, karena ini baru menjelaskan, oh rasanya cuma masam kurang diminati. Apa karena masam itu menjadikan langka? Belum tentu ya. Oke, yang B, daging buah tipis, seperti yang Pak sampaikan tadi, isinya besar, daging buahnya tipis sehingga tidak
tidak dibudidayakan. Nah, ini di sini ada kata tidak dibudidayakan. Nah, kalau hewan atau tumbuhan tidak dibudidayakan, berarti kan semakin sedikit. Nah, ini bisa menjadi penyebab kelangkaan. Coba kita simpan dulu jawaban yang B. Kemudian yang C, sering ditebang untuk dijadikan bahan kosmetik. Karena pohonnya besar, dia bukan merupakan tumbuhan yang digunakan untuk bahan baku kosmetik, bukan. Ini berkayu besar, ya mungkin bisa untuk mebel dan lain sebagainya, tapi bukan untuk kosmetik. Kemudian yang D, banyak diserang ulat saat musim kemarau. Ini tidak ada kaitannya. Kalau diserang ulat kan, misal pohonnya masih ada, ya kan? Yang paling tepat, yang memang ini ya pilihan jawabannya agak kurang pas juga sih. Tapi yang paling tepat untuk menjawab soal yang nomor 3 ini adalah yang B. Daging buah tipis sehingga tidak dibudidayakan ini loh. Kita garis bawahi kata kuncinya yang tidak dibudidayakan. Kalau tidak dibudidayakan berarti menjadi penyebab kelangkaan buah kepel tersebut. Bisa dipahami? Walaupun anak-anak mungkin belum tahu buah kepel itu seperti apa, tapi di sini ada kata kuncinya tidak dibudidayakan. Oh, berarti ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan buah kepel. Oke, bisa dipahami ya? Kami lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 melengkapi rantai makanan yang kosong. Nah, di sini disajikan rantai makanan. Ini sebenarnya jaring-jaring makanan ya, lebih dari satu rantai makanan. Nah, ini disediakan rantai makanan. Anak-anak diminta untuk melengkapi X, Y, Z. Jangan kebalik. Huruf-huruf yang ditunjuk atau yang dikosongi itu bagaimana? Kadang ada yang menulis X di sini, Y di sana, Y di sini. Harus cermat. X itu yang mana, Y yang mana, Z yang mana. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, anak-anak harus memasukkan satu persatu pilihan jawabannya. Kita mulai dari A ya. Coba X-nya diganti ular. Padi dimakan X ular. Sudah nggak benar. Ular itu karnivora, tidak makan padi. Tidak usah dilanjutkan. Berarti yang A salah. Ini ada ular, ini juga ada ular. Dan ketemu A dan D salah. Itu ya. Kita fokus ke B sama C. Coba yang B. Kita masukkan belalang. Padi dimakan belalang, dimakan katak. Mungkin ya. Padi dimakan belalang, dimakan katak. Mungkin. Kemudian ular. Padi dimakan ulat, dimakan burung. Mungkin juga ya. Nah, kemudian ular di Z. Coba tadi padi dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular, bisa terjadi rantai makanan. Kemudian padi dimakan ulat, dimakan burung, dimakan ular, bisa terjadi rantai makanan. Oke, yang B benar. Apakah yang C salah? Coba kita cek. Padi dimakan X ulat, mungkin makan katak. Nah, kemudian padi dimakan kelinci, dimakan burung, masa burung makan kelinci. Ini yang di sini walaupun tidak dijelaskan burung apa, tapi kalau ekosistem sawah ya biasanya burung pemakan serangga. Itu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Belalang, ulat, dan ular. Oke, tipsnya tadi apa? Dimasukkan satu persatu. Nah, sekiranya cocok dipilih. Kalau tidak cocok jangan dipilih. Gitu ya. Ini melengkapi rantai makanan. Selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah sebagai berikut tentang adaptasi atau penyelesaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua tumbuhan seperti gambar tersebut adalah anak-anak. Jika kalian menemukan soal dalam bentuk gambar, kalian harus menuliskannya. Oh, ini tumbuhan apa? Misalnya ini keladi ya, tulis tanaman keladi. Biar kalian
mudah dalam mengerjakan. Oh, yang seperti ini daunnya lebar, ini tanaman atau tumbuhan terata. Ditulis keladi teratai. Yang sama itu apa? Kita lihat pilihan jawabannya. Akar serabut untuk menjaga keseimbangan. Kalau yang ini benar karena ini tumbuhan air. Kalau ini dia tumbuhan di tempat yang lembab, tapi bukan terus berada di dalam air, tidak. Berarti kurang tepat. Nah, kalau misal di sini ada gambar eceng gondok, ini malah benar. Oke ya. Kemudian yang B, daun lebar dan tebal. Oh, daunnya lebar-lebar, betul. Tapi apakah tebal daun seperti ini? Tidak. Salah satu ciri tumbuhan yang hidup di air atau di tempat lembab itu memiliki daunnya lebar dan tipis. Kalau di sini tebal berarti salah. Daun lebar dan tebal salah. Ya. Kemudian yang C, batang menjulang di atas air untuk mendapatkan cahaya. Tidak ya. Nah, kemudian yang D, tangkai daun berongga untuk saluran udara pernafasan. Betul, ternyata dia memiliki tangkai daun yang berongga. Ini juga, ini tumbuhan yang hidup di lembab. Ini memang tangkai daunnya itu ada rongga-rongganya. Walaupun rongga-rongganya tidak terus seperti berongga kayak teratai, tapi di sini memang ada rongga-rongganya karena dia hidup di tempat yang lembab. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang D, tangkai daun berongga untuk saluran udara pernafasan. Bisa dipahami? Pak lanjutkan. Soal nomor 6. Hewan yang memiliki adaptasi yang sama. Kalau tadi tumbuhan, sekarang hewan. Hewan yang memiliki adaptasi yang sama dengan cicak. Cicak tahu ya, dia memiliki lidah panjang dan lengket. Kemudian dia memiliki perekat di kakinya, kemudian dia bisa ototomi atau memutuskan ekornya. Coba kita cek, katak ada persamaan dengan cicak nggak? Ada, dia lidahnya panjang dan lengket. Ular tidak, kelelawar tidak ada, berarti salah. B, landak ada persamaannya? Tidak ya. Kemudian katak ada persamaannya. Musang dia berpura-pura mati, berarti tidak. C, kadal ada, dia lidahnya panjang juga. Terenggiling itu dia menggulungkan tubuhnya, berarti tidak. Oke, tidak. Coba yang D, bunglon ya, dia memiliki lidah panjang dan lengket. Katak iya, betul. Landak semut, dia jenis landak yang pemakan serangga, dia juga memiliki moncong dan lidah yang panjang dan lengket. Oke, berarti kesamaannya yang tepat adalah yang D, bunglon, katak dan landak semut. Gitu ya. Kalau diminta menentukan kesamaannya, ya harus cari apa sih yang sama dari adaptasi dari hewan-hewan tersebut. Nomor 7. Nah, tentang perkembangbiakan pada tumbuhan sudah kita pelajari di semester 1 kemarin ya. Ada tabel, kalian diminta untuk menentukan pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara berkembang biakannya. Yuk kita cek satu persatu. Kelapa tunas, kelapa itu berkembang biak dengan apa? Dengan buahnya itu ya. Secara generatif itu dengan bijinya. Berarti satu salah. Kalau salah bisa kalian tulis seperti itu. Kemudian yang kedua, suplir spora, betul. Pisang stek, salah. Kencur rhizoma, betul. Stroberi geragi, betul. Diingat-ingat lagi ya, cara perkembangbiakan pada tumbuhan-tumbuhan. Kemudian tadi yang betul mana? Suplir spora, kencur rhizoma, stroberi geragi, berarti 2, 4, 5. Mana? 2, 4, 5. Oke. Jawabannya D. Udah? Nah, harus dibuka kembali materi yang kemarin. Kemudian yang ke-8. Kawasan lereng Merapi rawan terjadinya penambangan liar. Harga jual yang tinggi dan kondisi ekonomi menjadikan masyarakat terus melakukan penambangan. Cara yang tepat untuk menjaga keseimbangan kawasan tersebut. Berarti ini cara yang ditanyakan.
A. Mengelola hasil tambang secara bersama. Apakah kalau ini dikelola bersama, apakah bisa menjaga keseimbangan kawasan tersebut? Belum tentu. B. Menjadikan kawasan lindung bersama. Kawasan lindung berarti kawasan lindung adalah daerah yang dilindungi. Jadi tidak boleh istilahnya dengan bebas melakukan penambangan di daerah tersebut. Mungkin karena ini dilindungi, berarti mungkin ini bisa masuk jawabannya. Coba kita cek yang C. Mendirikan lembaga swadaya masyarakat penambang. Untuk apa lembaga swadaya? Ini hampir sama seperti ini yang A. Belum tentu bisa menjaga keseimbangan kawasan tersebut karena tidak ada istilahnya undang-undang atau peraturan yang melindungi kawasan tersebut. Kemudian D. Membuat kawasan industri. Ini malah menjadikan lebih buruk kawasan tersebut. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Menjadikan kawasan lindung bersama masyarakat. Oke ya. Lanjut. Nomor 9. Makanya pembangunan pabrik dan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar memberikan dampak buruk. Kalau ada pabrik, kendaraan bermotor itu pastinya dampak buruknya adalah polusi udara. Kita cek. Kemarau yang berkepanjangan dan sumber air berkurang. Apakah ada kaitannya? Belum ya. Lahan hijau berkurang dan kadar oksigen meningkat. Maka kadar oksigen meningkat. Kalau banyak asap berarti banyak karbon, gas karbon dioksida, berarti salah. C. Terjadinya hujan asam dan peningkatan polusi udara. Kayaknya ada polusi udara. Yang D. Curah hujan meningkat dan bertambahnya gas CO2. Yang paling tepat mana? Yang ada kaitannya dengan polusi udara tadi ya, yang Pak Fer sampaikan. Berarti ini jawabannya adalah yang C. Terjadinya hujan asam dan peningkatan polusi udara. Kemudian kenapa yang D salah? Ini curah hujan meningkat ini loh. Nah, curah hujan meningkat ini belum tentu faktor dari yang itu tadi, banyak kendaraan motor dan pabrik. Kalau bertambahnya gas CO2 ya benar, karena polusi yang dihasilkan itu ya. Kemudian yang lain kurang tepat. Tapi yang tepat adalah C. Terjadinya hujan asam dan peningkatan polusi udara. Nah, ini soal tentang pelestarian lingkungan. Lanjut ke soal nomor 10. Ini kita kembali ke rantai makanan. Pada ekosistem sungai terdapat ganggang, ikan nila, dan berang-berang. Kemudian sekelompok burung bangau tinggal pada ekosistem tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nah, caranya adalah kita mengurutkan rantai makanan tersebut. Itu ada apa saja? Produsennya adalah ganggang. Kemudian dimakan ganggang dimakan ikan nila ya. Kemudian dimakan berang-berang. Kemudian di situ ada sekelompok bangau datang. Bangau di sini makannya ikan. Oke. Kalau bangau datang dalam waktu yang cukup lama di ekosistem tersebut, maka ikan nilanya ini kan yang makan ada berang-berang dan bangau. Berarti ikan nilanya kemungkinan berkurang atau menurun. Kemudian ganggangnya karena yang makan sedikit, ganggangnya meningkat. Bisa dipahami? Coba kita cek populasi ganggang meningkat, ganggang meningkat, ganggang menurun, ganggang meningkat, ganggang menurun. Oh, berarti kalau ganggang menurun salah antara A dan C. Kemudian kita cek ikan nila menurun, betul, berarti A betul ya, populasi ganggang meningkat, sedangkan populasi ikan nila menurun. Kemudian yang C, populasi ganggang dan berang-berang meningkat. Kalau berang-berang di sini kan saling berkompetisi dengan bangau, bisa saja berang-berangnya malah berkurang. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Ganggang meningkat, populasi ikan nila menurun. Harus dibuat seperti ini. Diurutkan rantai makanan, kemudian dianalisis. Kalau tanda negatif di bawah itu adalah menurun, kemudian kalau atau berkurang,
Kalau tanda positif di atas adalah meningkat atau bertambah. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini tentang fungsi bagian tubuh hewan. Kalau ini ya, hewan yang ada di gambar adalah kupu-kupu. Yang ditunjuk huruf S ini adalah bagian proboscis. Proboscis di situ adalah menghisap nektar. Ya, kupu-kupu itu menghisap nektar. Jawabannya adalah yang B. Cukup mudah ini. Kemudian kita lanjutkan nomor 12. 12 ini adalah bagian tumbuhan. Nah, yang ditunjuk ini adalah bagian apa? Putik. Kalau putik berarti sebagai alat kelamin betina. Maaf ini salah ya, salah ketik ya. Alat kelamin betina. Kalau alat kelamin jantan adalah benang sari. Lebih cermat ya. Kalau ada gambar harus dicermati betul. Tanda panahnya itu menunjuk ke mana? Yang tertempel tanda panah itu yang mana? Oh, yang di sini adalah tanda panah yang menunjuk putih. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nomor 13. Nomor 13 tentang metamorfosis. Nah, pada gambar ada beberapa tahapan metamorfosis dari nyamuk, kemudian dia bertelur, kemudian membentuk jentik-jentik, kemudian larvanya larvanya berkembang menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk. Ada telur, larva, pupa, nyamuk. 4 tahapan berarti metamorfosis sempurna. Ada kata kunci hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nanti bisa dicatat. Nah, ada K, L, N, S, A. Nanti bisa dicatat untuk memudahkan. Katak, kupu-kupu, kumbang, kunang-kunang, lalat, lebah, nyamuk, ngengat, semut, ampal. Pak ulangi. Katak, kupu-kupu, kumbang, kunang-kunang, lalat, lebah, nyamuk, ngengat, semut, ampal. Berarti mana yang sama dengan nyamuk? Jawabannya adalah D, kunang-kunang dan semut. Soal nomor 14. Nah, tahun ini petani mengalami penurunan hasil panen padi. Hal ini disebabkan oleh aktivitas wereng. Dia merusak tanaman padi. Tahapan hidup wereng yang merugikan petani adalah tentunya pada wereng dewasa atau imago. Wereng ini tidak sempurna. Tahapannya 3, telur, wereng muda, wereng dewasa atau telur, limfa, imago. Jawabannya adalah A. Nomor 15. Nah, kita ke sendi, alat gerak pada manusia ini. Jenis dan arah gerak sendi yang ditunjukkan oleh huruf Y. Perhatikan, kalau ada tanda panah, betul-betul diperhatikan tanda panahnya menunjuk ke bagian mana. Di sini ada pangkal ibu jari. Kalau pangkal ibu jari, berarti ini adalah sendi pelana, arahnya 2 arah. Jawabannya adalah C, pelana 2 arah. Contoh sendi yang lain, sendi engsel pada siku 1 arah. Kemudian sendi peluru di sini pada lengan atas dan bahu. Nah, ke segala arah sama sendi putar. Oke ya, sendi engsel 1 arah, sendi pelana 2 arah, sendi peluru segala arah, sendi putar memutar. Ingat mana yang ditunjuk anak panahnya. Nomor 16. Nah, ciri pubertas semester 1 kemarin mudah ya. Pernyataan yang menunjukkan perubahan fisik perempuan. Kita cek payudara membesar betul perempuan, dada bidang laki-laki, panggul membesar perempuan, jatuh laki-laki, tumbuh rambut pada bagian tertentu laki-laki, perempuan bisa. Berarti 1, 3, dan 5. Mudah ini cukup mudah, jawabannya C. Nomor 17. Nah, sistem pernafasan pada manusia ada tanda panah lagi, ada gambar tanda panah lagi. Banyak soal IPA itu ada tanda panah dan
gambar. Yang ditunjuk bagian mana? Nah, tengah-tengah ini. Ini adalah bronkus. Bronkus itu adalah cabang tenggorokan. Mana? Menyalurkan udara dari tenggorokan ke bronkiolus, dari tenggorokan ke bronkiolus, anak cabang tenggorokan. Betul. Yang B, mengatur kelembaban suhu udara. Ini harusnya di sini, di hidung, selaput lendir. Kemudian menyaring udara kotor yang lolos dari rambut hidung, harusnya di sini, batang tenggorokan. Kalau ini bronkus yang diminta tadi. Kemudian D, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, alveolus, di dalam sini. Berarti nomor 17 adalah jawabannya A, menyalurkan udara dari tenggorokan ke bronkiolus. Bagiannya apa tadi? Bronkus. Lanjut, nomor 18. Nah, sistem pernafasan pada hewan, katak. Yang ditunjuk adalah paru-paru. Kalau katak dewasa, itu alat pernafasannya adalah paru-paru dibantu oleh permukaan kulit. Mana yang tepat? Yang tepat adalah C, tempat pertukaran udara yang dibantu oleh kapiler darah. Nah, lanjut ya. Nomor 19. Nah, sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang ditunjuk oleh huruf R ini adalah lambung. Lambung itu memiliki enzim atau zat yang dihasilkan lambung amilase, lambung A, asam klorida ya. P, pepsin, R, renin. Asam klorida, pepsin, renin. Asam klorida itu apa? Mengasamkan makanan membunuh kuman. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, renin mengubah protein susu menjadi kasein. Kita cek fungsi organ yang ditunjukkan huruf R, berarti ini adalah di lambung. Memang harus dihafalkan, diingat. A, mengubah protein menjadi pepton, pepsin, betul. Dia tepung menjadi zat gula, ini amilase. Kemudian mencerna lemak menjadi asam lemak, ini lipase. Kemudian memecah protein menjadi asam amino adalah tripsin. Amilase, lipase, tripsin ini dihasilkan oleh pankreas, ini getah pankreas. Kemudian kalau yang ini adalah lambung. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 20. Nah, Pak Ramli sudah 2 hari tidak masuk kerja. Hasil pemeriksaan dokter, tekanan darah Pak Ramli tinggi. Kalau tekanan darah tinggi berarti penyakitnya adalah hipertensi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan tersebut adalah menghindari makanan asin dan berlemak. Bisa ya, asin itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. B, mengurangi makanan manis. Kalau mengurangi makanan manis itu untuk diabetes. Kemudian C, menghindari makanan pedas dan asam biar tidak sakit lambung, mah. Kemudian mengurangi makanan pedas dan berpengawet sama. Berarti kalau hipertensi itu yang asin-asin ini. Jawabannya adalah A, menghindari makanan asin dan berlemak. Lanjut, nomor 21. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Ini sering muncul ya, urutan peredaran darah kaya CO2. Kaya CO2. Perhatikan. Nah, di sini kalian harus tahu bagiannya. Yang sini adalah bagian jantung. Kemudian yang nomor 9 ini adalah bagian paru-paru. Kemudian yang bawah ini adalah tubuh bagian bawah. Yang atas ini adalah tubuh bagian atas. Sama aja, bawah atau atas itu diberi nomor yang sama. Intinya kalian sudah tahu bagian jantung, paru-paru, kemudian tubuh. Peredaran darah kaya CO2. Kaya CO2 berarti darah kotor. Darah kotor itu berarti berada di sebelah kanan. Kalau sini kanan ya, kalau bagian jantung ya, sini kanan, sini kiri. Ingat-ingat, kanan, kiri. Kanan itu kotor, kiri itu bersih. Kanan kotor, kiri bersih. Oke? Nah, kalau kaya CO2 berarti dia darah kotor. Bagian sini berarti bagian kanan. Kita cek nomor 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7 ini bagian kiri, berarti ini darah bersih. Kemudian 3, 2, 5. 3, 2 ya gak mungkin.
ini alirannya sudah nggak bisa, ya. 3 ke 2 bukan seperti itu alirannya. Kemudian C 71 4, kemudian ke 8. Nah ini tadi sebelah kanan ya, sah. 7 1 8 9 masuk 1 terus 8 salah. Urutannya ke seperti ini, nah, berarti kan. Nah, misal dari sini ya, dari nomor 9 ya, dari paru-paru. Paru-paru kan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini terjadi pertukaran antara darah bersih dan kotor. Berarti setelah dari paru-paru darahnya kan bersih kayak oksigen. Berarti 9 ke 10. Ke 10 kemudian ke 2. 2 ini adalah serambi kiri. Serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian dialirkan ke bilik kiri. Bilik kiri ini nanti tugasnya adalah memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Oke, ketika sudah digunakan untuk metabolisme tubuh, dari sini darahnya menjadi kotor kayak karbon dioksida. Darah yang kotor ini masuk lagi ke jantung, diterima oleh serambi kanan. Serambi kanan menerima darah kotor dari seluruh tubuh, kemudian dialirkan ke bilik kanan. Nanti dari bilik kanan ini darah kotor dipompa ke paru-paru. Di sini nanti terjadi pertukaran lagi seperti itu terus. Itu ya. Kalau dari atas pun sama. Kalau dari atas kan dari sini. Nah, dari 10 tadi dari 3 ke 5, 6, 7 seperti itu. Oke. Kalau menemukan soal seperti ini, mungkin tipsnya yang bagian atas diabaikan nggak apa-apa. Oke, nomornya kan sama. Nomornya sama. Itu ya. Oke, lanjut nomor 22. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan organ jantung. Jantung tadi tugasnya adalah memompa darah ya. Berarti mengurangi makanan berlemak, mengonsumsi makanan berkolesterol, mengonsumsi makanan mengandung fosfor. Kalau fosfor ini untuk tulang, meningkatkan konsumsi makanan berkadar garam tinggi. Ini nanti hipertensi salah ya, yang dua salah. Coba yang A dan B. Mengonsumsi makanan berkolesterol kan juga tidak bagus ya. Harusnya yang tepat adalah yang A, mengurangi makanan berlemak. Nah, sehingga pembuluh darah tidak banyak lemaknya. Nanti kalau banyak lemaknya nanti bisa tersumbat aliran darahnya. Oke ya, jawabannya adalah yang A, mengurangi makanan berlemak. Nomor 23. Nah, bagian jantung lagi. Nah, di sini tadi apa? Bagian mana? Kanan. Sini kiri. Kalau atas serambi, kalau bawah bilik. Oke ya. Atas itu serambi menerima darah. Kalau bilik bawah memompa darah. Tadi ini kanan, ini kiri. Kanan kotor, kiri bersih. Berarti yang ditunjuk ini adalah serambi kanan. Serambi itu menerima darah. Dari mana? Darah kotor dari seluruh tubuh. Kalau dari seluruh tubuh itu darahnya kotor, kalau dari paru-paru darahnya bersih. Kalau yang dari paru-paru sini, serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Kalau ini bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Ini bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru. Saya nanti diingat-ingat lagi. Terakhir nomor 24. Di sesi ini sistem pernafasan, percobaan pada pernafasan. Pada percobaan tersebut, jika membran karet ditarik kemudian dilepaskan, berarti ini ada dua. Yang pertama ini ditarik dulu, kemudian baru dilepaskan. Kalau ini ditarik, nah, membran karetnya ditarik, itu nanti tekanannya akan turun, ditarik ke bawah. Tekanannya akan turun, udaranya masuk melalui pipa, balon P dan D akan mengembang. Kalau ditarik ya. Kalau dilepas, nah dilepaskan berarti tekanannya ke atas. Kalau tekanannya ke atas, udara yang di dalam ini tadi keluar melalui pipa sehingga P dan D mengempis. Yang mana? A, udara masuk melalui pipa sehingga balon mengembang, kemudian balon P dan D mengempis sehingga udara keluar melalui pipa. B, udara masuk melalui pipa sehingga P. Nah, kalau ada seperti ini salah. P
dan Q itu harus sama. Kalau mengembang semua, mengemis semua. B salah. C, udara telah melalui pipa sehingga P dan Q mengembang. Kalau udara keluar kok malah ini mengembang, salah ya. D, udara keluar pipa sehingga P mengemis, Q mengembang, juga salah, nggak boleh. Jawabannya yang A. Kalau ditarik nanti di sini akan mengembang, udara masuk dan ini mengembang. Kalau dilepas, udara ini keluar, ini mengemis. Bisa dipahami? Oke. Nah, nomor 1 sampai nomor 24 di soal PL Kabupaten 1 ini adalah materi biologi. Kemudian untuk nomor 25 sampai nomor 50 itu adalah materi fisika. Insya Allah akan Pak Hoyer bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya anak-anak ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Pak Hoyer atau Pak Anto melalui WA sehingga kalian besok siap untuk mengikuti tryout yang kedua. Oke, Pak Hoyer cukupkan. Demikian dari Pak Hoyer, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.